Halo Sobat Anggrek, bingung cara menanam anggrek di pot? Media apa aja sih yang baik untuk anggrek? Yuk ikuti panduannya. Namun sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, ada baiknya kalian makan dulu ya guys, bagi yang belum makan. Kalau sudah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Cara menanam anggrek di pot ternyata tidak sulit loh. Ya, asalkan Anda mengetahui beberapa aturan dasar dalam menanam anggrek. Tentu saja, anggrek dalam pot adalah pilihan yang tepat agar Anda bisa menikmati keindahannya dengan lebih mudah dan menyenangkan. Secara alami, anggrek tumbuh di hutan pada ranting atau dahan pohon. Namun, dalam pertumbuhannya, anggrek dapat ditumbuhkan dalam pot yang diisi dengan media tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi agar anggrek dapat tumbuh maksimal, yaitu seperti faktor lingkungan, sinar matahari, suhu udara, dan kelembapan, serta pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiraman, serta pengendalian hama. Media tanam anggrek juga ada berbagai macam, disesuaikan dengan jenis anggrek yang Anda budidayakan dan juga ketersediaannya di sekitar Anda. Nah, supaya anggrek dapat tumbuh dengan baik, berikut ini ada jenis-jenis media tanam anggrek yang bisa Anda pilih. Yang pertama yaitu pecahan batu bata. Pecahan batu bata digunakan sebagai media tanam anggrek karena kemampuan menyimpan air, drainase, dan juga dapat memberikan aerasi yang baik. Selain itu, batu bata dapat menyimpan unsur hara untuk kebutuhan pada anggrek. Pada penggunaannya, batu bata biasanya digunakan di bagian dasar pot sebelum ditambah dengan media tumbuh lainnya. Yang kedua yaitu pecahan genting. Hampir sama dengan batu bata, pecahan genting juga dapat dipakai untuk media tanam anggrek. Namun, dari sisi kemampuan mengikat air dan menyimpan unsur hara, pecahan genting termasuk rendah. Yang ketiga yaitu arang. Arang umumnya arang kayu, baik digunakan untuk media tanam anggrek. Di samping dapat menyimpan air, arang dapat menyerap zat-zat toksik atau beracun dan menjaga pH pada media tanam anggrek. Keempat yaitu styrofoam. Bahan untuk media tanam anggrek yang satu ini jangan dianggap remeh ya. Sebab styrofoam dalam media tanam anggrek dapat berperan untuk drainase, memberikan aerasi yang baik dan tahan lebih lama. Namun, karena sangat ringan dan tidak mampu menyimpan air, maka pada penggunaannya mesti dipadukan dengan media yang lainnya. Selanjutnya yaitu serbuk gergaji. Serbuk gergaji atau serutan kayu merupakan bahan untuk membuat media tanam organik untuk anggrek yang terbilang cukup bagus. Sebab serbuk gergaji kemampuannya aerasi dan drainase sangat bagus. Dari sisi unsur hara memang ada, namun lambat tersedia karena proses dekomposisi berlangsung agak lama. Keenam yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan bahan organik yang banyak kandungan unsur hara, terutama kalium. Karenanya, tidak mengherankan kalau sabut kelapa lazim dijadikan sebagai media tanam anggrek. Media tanam anggrek dari sabut kelapa, kelebihannya mempunyai daya penyimpanan air yang sangat baik dan mengandung unsur hara yang diperlukan untuk tanaman anggrek. Penggunaan sabut kelapa, pilihlah yang sudah berusia agak tua. Kemudian dipotong-potong menyesuaikan ukuran pot bunga. Berikut ini adalah tahapan yang harus kita lakukan agar sabut kelapa dapat digunakan untuk media anggrek. Pertama, potong sabut kelapa sesuai dengan kebutuhan. Lalu, buang dahulu bagian kulitnya, karena di bagian kulit itulah tersimpan kandungan lignin dan minyak yang tidak disukai oleh anggrek. Setelah dipotong, sabut kelapa tersebut direndam selama kurang lebih 6 jam. Setelah itu, buang airnya. Apabila diperhatikan, air rendaman pertama akan berwarna coklat.
Pukul sabut kelapa dengan palu hingga terbuka pegangan antar seratnya. Apabila sudah dipukul, rendam sabut dengan air yang sudah dicampur dengan pupuk dan fungisida. Ini adalah langkah opsional. Setelah proses perendaman selesai, tiriskan sabut tersebut hingga didapatkan sabut yang cukup lembab sebagai media. Kemudian, lilitkan sabut kelapa tersebut sepotong demi sepotong ke bibit atau tanaman yang akan ditanam, hingga dirasa ketebalan media sudah memenuhi. Setelah itu, tanaman sudah siap untuk dipelihara. Kelemahan dari sabut kelapa ini adalah medianya lebih cepat membusuk daripada bahan media tanam lainnya. Yang ketujuh yaitu pakis. Tanaman anggrek sangat bagus pertumbuhannya kalau media tanam atau media tumbuhnya adalah pakis, sebab pakis memiliki kemampuan aerasi dan drainase yang baik. Tidak hanya itu, pakis juga mengandung unsur hara yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggrek. Penggunaannya bisa dengan menempelkan anggrek ke papan pakis atau dipecah kecil-kecil sebagai media tanam pot dengan pakis cacah. Untuk menghindari hama dan penyakit yang membuat akar tanaman anggrek menjadi busuk, kayu pakis perlu dicelup ke larutan fungisida. Bisa dicampur dengan insektisida agar tidak menjadi sarang serangga seperti semut dan lainnya. Sebelum digunakan, potongan kayu pakis direndam ke dalam larutan pupuk NPK. Yang kedelapan yaitu moss. Moss sangat bagus digunakan sebagai media tanam anggrek. Mengapa? Moss yang berasal dari akar paku-pakuan dapat menyimpan air dan mengandung unsur hara, terutama nitrogen, dengan kadarnya 2-3%. Selain itu, moss memiliki rongga udara yang lumayan banyak dan tentunya tidak mudah untuk lapuk. Selanjutnya yaitu kulit pinus. Kulit pinus memiliki tekstur keras dan tidak mudah terdekomposisi meski terkena air berulang-ulang. Keawetan inilah kelebihan utama yang dimiliki oleh kulit pinus, dan secara alami tidak mengandung banyak nutrisi sehingga tidak mudah ditumbuhi oleh cendawan. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu kurang mampu menjaga kelembapan di daerah perakaran untuk tanaman anggrek. Yang terakhir yaitu serutan kayu. Media tanaman dengan serutan atau serpihan kayu lebih banyak digunakan untuk jenis anggrek tanah atau terestrial. Kelebihan dari serutan kayu mempunyai drainase dan aerasi yang baik, namun lemah dalam daya simpan air. Kelemahan yang terdapat untuk serpihan kayu yaitu minim unsur hara yang baik, terutama nitrogen. Serutan kayu cukup lambat pada proses pelapukan karena kayu banyak mengandung senyawa yang sulit terdekomposisi seperti hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Penggunaan media ini yaitu dengan cara direndam dulu di dalam larutan pupuk urea dan TSP. Pencegahan hama dan penyakit pada media tanam jenis ini saat perendaman dengan pupuk bisa ditambahkan dengan larutan pestisida. Nah, itulah tadi beberapa contoh media yang tepat untuk anggrek. Semoga bermanfaat menjadi referensi buat teman-teman pecinta anggrek sekalian. Semoga sukses dalam merawat anggreknya, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.